Sekarang modal inti hampir 50 miliar 50 lebih. miliar, Bu. Nah, jujur ini yang paling penting, Pak. Kalau kita sudah jujur mengelola dana masyarakat, langsung kare, loyal kepada BPR Jayakerti, dan BPR Jayakerti pun tetap akan mengikuti perkembangan daripada Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Pemirsa, sahabat Haji Sudibyo dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Haji sedang berada di kantor BPR Jayakerti. BPR Jayakerti adalah BPR yang termasuk BPR yang lama, artinya dia pendiriannya hampir pada saat waktu 1988. Nah, BPR Jayakerti ini sejarahnya didirikan oleh Bapak Made Tano almarhum. Beliau adalah salah satu tokoh pebisnis yang cukup fenomenal karena mulai dari bawah. Hari ini beliau Haji bersama penerus, Bu, ya. Anaknya Bapak Made Tano yaitu Ibu Wayan Sriasih yang juga merupakan Direktur Utama BPR Jayakerti. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Nah, Bapak. Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah BPR Jayakerti ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih rinci seperti apa sebenarnya BPR Jayakerti ini, Bu? Sejarahnya seperti apa? Ya, terima kasih, Pak. BPR Jayakerti ini berdiri tahun 1090, tepatnya 22 Oktober. Pada saat itu ada faktor 88, jadi Bapak Made Tano almarhum waktu itu berkeinginan untuk mendirikan sebuah bank, itu BPR. Nah, dalam perjalanan BPR ini terus tumbuh dan berkembang karena beliau juga sangat support terhadap permodalannya. Permodalannya itu bersumber dari pemupukan laba yang sifatnya organik, yang memang beliau bertujuan untuk memperkuat BPR ini hingga BPR ini bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. BPR Jayakerti memang pusatnya memang di sini awalnya, Bu? Ya, memang di sini dari tahun 90. Sejak didirikan memang di sini? Sejak didirikan memang di sini. Mungkin bisa Ibu ceritakan awalnya BPR ini bermodal berapa, Bu? Sehingga sekarang kan sudah mencapai berapa, Bu, asetnya, Bu? Pertama berdirinya hanya bermodalkan 50 juta, sesuai dengan ketentuan faktur 88 waktu itu. Nah, ingat seiring dengan waktu, pertumbuhan banknya, modal itu terus bertambah, yang berasal dari pemupukan laba, hingga sekarang modal inti hampir 50 miliar 50 lebih. miliar, Bu. Nah, kira-kira kan dari 50 juta menuju 50 miliar ini kan pasti melewati proses, Bu. Nah, kira-kira kapan ini sebenarnya masa-masa, mungkin masa-masa sulit BPR Jayakerti ini kapan, Bu? Iya. Dalam perjalanan itu kan dari tahun 90 hingga tahun 2023 ya, Pak, ya. Jadi rintangan banyak sekali yang kita lalui, Pak. Jadi yang pertama itu semenjak saya menjadi dirut itu, kita mengalami kan krisis global tahun 97-98. Kemudian terus lagi ditempa dengan krisis properti. Nah, dan yang terakhir ini kan dampak COVID yang sangat mengganggu perkembangan BPR Jayakerti. Namun Astungkara dengan loyalitas daripada debitur, nasabah dana, nasabah kredit, walaupun mereka itu dilakukan restrukturisasi, tetap mereka melakukan pembayaran, sehingga perputaran bank tetap berjalan, Pak. Nah, Bu, ini kan ini, Bu, mungkin di antara banyak cerita-cerita, mungkin cerita senang, cerita susah itu kan mungkin ada penekanan dari mungkin almarhum Bapak Made Tano sehingga BPR ini bisa bertahan. Kira-kira apa nilai-nilai apa yang ditanam oleh Pak Made Tano sehingga
BPR ini mampu menghadapi berbagai tantangan itu, Bu? Iya. Yang pertama Pak, kiat-kiatnya itu tekun. Kita harus menekuni bisnis ini. Kemudian tekun, fokus, jujur, itu paling penting. Sehingga semua nilai-nilai itu bisa kita tanamkan kepada pegawai. Kita kan lembaga kepercayaan masyarakat. Nah, jujur ini yang paling penting, Pak. Kalau kita sudah jujur mengelola dana masyarakat, astung kare, semua rintangan ya akan kita bisa lewati bersama, karena itu kita tidak bisa lepas dari kepercayaan daripada nasabah terutama. Ya, Ibu kan kita sedikit Bu lompat ke kekinian Bu. Sekarang Ibu kan sudah mencapai modal itu sekitar 50 miliar. Betul. Nah, kira-kira apa yang akan ke depan pengembangan yang akan dilakukan oleh BPR JKT ini terkait dengan apakah itu produk dananya, produk ini seperti apa mungkin pengembangan ke depan Bu? Kita ini kan eranya era digital ya Pak ya. Kita juga sudah mulai mengikuti sedikit demi sedikit ya untuk transformasi digital ya. Kita sudah lakukan itu dengan meningkatkan pelayanan menggunakan mobile banking, mobile teller, mobile bankingnya nanti Pak. Mobile teller sudah berjalan. Kemudian ini mobile customer-nya. Jadi customer bisa melihat semua transaksinya di lewat handphone. Udah bisa. Nah, kira-kira kalau yang lain lagi apa Bu? Mungkin dari sisi produknya ada produk yang akan diunggulkan atau mungkin akan sekarang ini ya sebagai apresiasi kepada nasabah kami, terutama nasabah kredit yang kemarin kena terdampak COVID. Nasabah-nasabah masih tetap melakukan pembayaran. Jadi kami membuat suatu promo kredit berhadiah motor gitu. Oh, motor. Jadi kita memang prioritaskan kepada mereka-mereka yang melakukan pembayaran secara rutin dan kolektibilitasnya lancar. Berarti orang yang di BPR JKT di samping mendapat bantuan kredit, juga kalau mereka rajin membayar bisa dapat hadiah Bu. Undian. Nah, kira-kira bagaimana ininya Bu? Cara pengundian seperti apa? Nah, nanti mekanismenya begini. Kita kelompokkan debitur-debitur yang lancar, ya. Jadi yang lancar ini saja kita undi. Kita undi mungkin mekanismenya pakai komputer gitu. Nanti siapa yang keluar muncul namanya, kita lihat dulu apakah nama yang muncul itu statusnya lancar. Kalau lancar, merekalah yang berhak atas hadiah itu. Sejauh ini bagaimana Pak respon daripada masyarakat? Sangat Pak. Ini sangat membantu ya. Membantu kestabilan NPL. Jadi dengan mereka terdorong untuk melakukan pembayaran tepat waktu, tepat jumlah gitu. Ya, jadi ya NPL masih tetap terjaga dengan stabil. Terkait dengan penghimpunan dana seperti apa Bu? Nah, kalau penghimpunan dana saat ini Pak sangat bagus, apalagi sekarang sudah mulai sedikit normal Pak ya, karena sumber pendanaan kita lebih banyak bersumber dari pengusaha-pengusaha arsop yang di Kuta. Artinya Ibu lebih banyak kepada para deposan pribadi bukan antar bank begitu Bu? Kalau enggak, kita lebih banyak ke masyarakat. Pak ya. Hampir tidak ada kita antar bank Pak. Oh, tidak ada? Tidak ada antar bank dengan teman gitu. Apa karena mungkin BPR JKT ini sudah kuat modal Ibu? Kan ini 50 miliar luar biasa Bu, karena kan standarnya kalau yang dari OJK kan 6 sampai 9 miliar Bu, Ibu sudah 50 miliar sudah cukup besar lah itu Bu. Misinya kita sih bukan untuk menjadi kuat, bisa bersaing, enggak Pak. Soalnya kan kalau modal sudah besar, bagaimanapun kondisi eksternal yang terjadi seperti dampak COVID, yang sebelumnya itu krisis ekonomi global, kita masih tetap bisa bertahan Pak. Jadi berapapun yang dilakukan restro kan masih tercover sama modal itu gitu. Di samping itu juga persaingan di suku bunga kita masih bisa ini Bu, karena dapat bunganya mungkin dananya murah bukan Anda sendiri Bu ya. Katakanlah modal sendiri kan bunga lebih bisa bersaing. Lah, Bu, ya. Jadi kita bisa memberikan suku bunga kredit yang lebih rendah
Nah, lembaga kini lain. kalau kita sekarang bicara masalah tantangan ke depan kan kebijakan OJK sudah terus berubah. Artinya mungkin juga tantangan persaingan juga semakin begitu mungkin semakin ketat Bu karena pesaing-pesaing Ibu udah semakin banyak kira-kira. Bagaimana BPR Jakarta ini mengambil posisi Bu sehingga masih bisa bertahan ke depan itu. Langkah-langkah ke depan seperti apa mungkin yang bisa disiapkan? Yang pertama kita pertahankan pangsa pasar kita. Kalau BPR Jakarta masih fokus pada UMKM -nya. Jadi masyarakat yang membutuhkan dana yang 500 juta ke bawah. Itu kita masih fokus pada pasar itu. Jadi yang itu lebih bertahan, Pak. Oh, daripada yang besar. Kalau yang besar itu mungkin sebulan 2 bulan hanya sebagai lintasan lewat begitu saja. Kalau yang 500 juta ke bawah itu lebih bertahan lama dia, Pak. Nah, dengan ganti nama menjadi Bank Perekonomian ini kan memberi ruang BPR untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, Bu. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nanti BPR Jakarta ini? Kita akan mengikuti Pak seiring dengan ketentuan. Artinya optimis bisa ini Bu, bisa memenuhi itu dan mungkin bisa bersaing dalam dalam ketentuan bisa, seperti itu. Yakin bisa. Nah lagi Bu, kalau memang Bu, kira-kira kalau kita bicara masalah BPR Jakarta tentu kita akan bicara masalah bagaimana intermediasi dan mungkin peran BPR ini di masyarakat, Bu. Kira-kira dalam tataran bisnis, rencana bisnis Ibu tahun depan misalnya, bagaimana kira-kira Bu? Bagaimana Ibu melihat ke depan ini? Mungkin tahun depan, mungkin akhir tahun ini kira-kira, bisakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Mungkin memenuhi target yang Ibu sudah tetapkan di awal tahun ini, Bu? Kalau untuk yang tahun sekarang ini kan kita fokus pada realisasi kredit ya Pak ya. Kalau penghimpunan dana sih sudah maksimal, jadi target-target sudah sudah tercapai di semester 1 ini sudah kita capai untuk target dana. Jadi kita fokus pada pencairan, realisasi kredit. Langkah-langkah yang kita lakukan dengan penyesuaian suku bunga, Pak. Suku bunga, bagaimana kita menurunkan suku bunga supaya bisa bersaing dengan lembaga lain. Gitu. Mungkin pertanyaan pamungkas, Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Jakarta ini? Dan mungkin kebijakan apa yang mungkin perlu Ibu sampaikan kepada pemegang kebijakan sehingga BPR ini betul-betul bisa bertahan dan eksis, Bu? Harapan kami kepada masyarakat, ya khususnya kepada nasabah-nasabah, supaya bisa tetap loyal kepada BPR Jakarta, dan BPR Jakarta pun tetap akan mengikuti perkembangan daripada ketentuan-ketentuan. Namun harapan kami kepada otoritas ya mungkin lebih minimalisnya untuk BPR ketentuan-ketentuan itu. Soalnya sekarang kan penyesuaiannya agar bertahap lah Bu, langsung. Penyesuaiannya agar bertahap sehingga tidak kelabakan kita untuk mengejarnya. Di satu sisi kita fokus pada UMKM pencairan kredit, di sisi lain kita dikejar oleh ketentuan-ketentuan yang harus mengikuti itu. Tapi mau tidak mau siap mengikuti. Gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, selamat. Pemirsa, Aji sudah berbincang-bincang dimanapun berada. Tadi sudah kita berbincang dengan Ibu Sri Asih. Banyak hal yang bisa kita petik, yang intinya adalah BPR Jakarta siap dan BPR Jakarta mampu untuk bertahan karena berbagai strategi sudah ditetapkan. Dan bagi masyarakat yang ingin menabung, yang ingin mendapatkan kredit, silakan datang ke BPR Jakarta. Aji Sinap untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om. Haji Sulit